Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat hidayahnya lah kita dapat menikmati Islam dan nikmatnya iman. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada kehadirat kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawakan agama Islam daripada zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Iksan, kerapnya dipanggil Raihan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih, pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang anak. Dengan pendidikan, martabat seorang anak itu akan diakui. Akan tetapi, tidak semua anak dilahirkan dengan perkembangan yang normal. Jadi dengan tidak ada perkembangan yang normal itu, maka itu disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, kita masuk ke rumusan masalahnya. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Kita masuk kepada rumusan masalahnya. Apa aja itu? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi mengajar anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, kenapa sih kita membahas ini? Tujuannya adalah, yang pertama adalah mengenal anak berkebutuhan khusus atau yang kita sebut dengan ABK. Dan yang kedua adalah memahami layanan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, mengenal atau memahami bagaimana cara strategi mengajar anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan nih, yaitu apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sangat berbeda daripada anak-anak normal lainnya, entah itu dari hal segi fisik, mental, emosional, dan yang lain-lain sebagainya. Karena itu mereka membutuhkan pendekatan dan dukungan yang disesuaikan untuk mencapai batas maksimalnya. Nah, yang pembahasan kedua adalah pasti teman-teman bingung apa itu layanan ABK. Nah, layanan anak berkebutuhan khusus ini adalah pendidikan yang menampung anak tanpa memandang fisik, mental, dan kombinasi di antara keduanya. Jadi mohon maaf ya ini bahasanya agak kasar, apabila seorang anak itu tidak memiliki tangan sebelah seperti ini atau memiliki pendengaran yang buruk, maka itu bisa ditaruh di layanan anak berkebutuhan khusus ini untuk dimaksimalkan potensinya. Nah, apa aja yang ada di layanan anak berkebutuhan khusus ini? Nah, yang pertama adalah ULD. Apa itu ULD? ULD itu adalah unit layanan disabilitas. Ini adalah layanan yang menampung orang-orang yang menderita disabilitas. Disabilitas ini seperti fisik yang kurang, seperti tangan yang tidak ada sebelah atau kaki yang tidak ada sebelah atau sebaliknya. Dan layanan yang kedua adalah pusat sumber. Nah, pusat sumber ini dibentuk oleh pemerintah pusat untuk sumber pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dan layanan yang terakhir adalah SLB atau yang bisa kita sebut dengan sekolah luar biasa. Nah, sekolah luar biasa ini adalah tempat untuk orang-orang yang menampung
anak-anak berkebutuhan khusus untuk disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Apa itu? Yaitu adalah strategi mengajar untuk anak berkebutuhan khusus. Banyak strategi yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah menyesuaikan kurikulum dan menggunakan metode pembelajaran audio, visual, dan bahasa tubuh. Nah, apa gunanya ini? Pertama, audio itu tuh berguna untuk orang-orang yang mengalami kebutaan. Jika dia tidak bisa melihat, maka ia bisa menggunakan pendengarannya untuk belajar. Dan kalau untuk visuals itu sendiri teruntuk orang yang tuli dan bisa kita bilang bisu juga. Nah, apabila ia tidak bisa mendengar, maka ia bisa belajar dengan menggunakan matanya.